Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita hidayah, petunjuk jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik nikmat yang paling utama, nikmat yang paling tinggi nilainya, yang tidak ternilai harganya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita bisa mempertahankannya, istiqomah di jalannya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing umatnya, mentarbiyah para sahabatnya, menyampaikan risalahnya dengan sebenar-benarnya, seluruhnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dihilangkan. Maka kita senantiasa dianjurkan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu muka, tidak pernah mendengar suaranya, tapi kita hendaknya senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya, mencontoh perilakunya, mentauladani akhlaknya, meniru ibadahnya, menjaga dan melestarikan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pembahasan kita tentang sahabat yang terdekat kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin kita sampai pada pembahasan bagaimana peran beliau radhiyallahu anhu ketika membantu hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, mempersiapkan perbekalan, membantunya, menemaninya, menjaganya, melayaninya, dan menjadi sahabat setianya sampai ketika di Madinah. Maka kemarin kita sudah singgung beberapa hal, di antaranya adalah tentang perannya ketika sudah sampai di Madinah, yaitu berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling utama, orang pertama yang masuk Islam. Kemarin kita bahas, ada yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan, ada yang masuk Islam pertama dari kalangan anak-anak. Maka beliau sallallahu radhiyallahu anhu adalah orang pertama dari luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang merdeka yang masuk Islam, dan sejak itu beliau menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Maka ketika sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk berjihad fi sabilillah. Beliau senantiasa menemani, menjadi orang yang ikut serta dalam setiap jihad, peperangan yang dialami, yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama di perang Badar, ketika harusnya awalnya tidak ada niatan untuk berperang, karena Nabi hanya memimpin sekitar 300, ada yang mengatakan 319, ada yang mengatakan 313 orang muslim, yang tujuan awalnya hanya untuk mencegat kafilah dagang dari orang-orang kafir Quraisy yang pulang dari Syam berdagang. Kenapa? Karena orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu meninggalkan barang-barang mereka, dicegat oleh orang-orang kafir, tidak boleh membawa harta benda mereka. Mereka hanya boleh membawa pakaian sekedarnya dan perbekalan secukupnya. Banyak harta mereka yang ditinggal di Mekah dan dirampas oleh orang-orang kafir. Maka orang-orang muhajirin ingin mengambil haknya kembali dengan cara mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang mau pulang dari Syam ke Mekah. Pencegatan ini sebetulnya sudah lewat, karena kafilah dagang itu sudah tahu atau ada kabar yang membocorkan bahwa mereka akan dicegat oleh kalangan umat Islam. Mereka melalui jalan yang lain, memutar, kemudian lolos dari pencegatan itu. Tetapi kabar pencegatan ini sudah sampai di telinga pembesar kafir Quraisy. Maka mereka mengirim 1000 pasukan ke Madinah. Maka pencegatan ini sudah lewat, tidak berlaku lagi. Maka yang ada adalah antara pasukan sebesar 300 tambah belasan orang dengan 1000 pasukan lengkap. Yang pasukan pertama 300 ini tidak ada persiapan khusus, karena misinya awalnya hanya mencegat kafilah dagang. Gak ada persenjataan lengkap, gak ada baju besi yang memadai. Tapi yang 1000 ini pasukannya lengkap. Ada pasukan berkuda, ada tentara yang memakai baju besi dan lain sebagainya, persenjataannya lengkap. Maka Nabi SAW meminta pendapat para sahabat. Nah, terutama adalah pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang akan kita lakukan? Pencegatan sudah lewat, sudah nggak jadi. Yang ada adalah kita sedang akan berhadapan dengan 1000 pasukan dari kafir Quraisy. Jadi niatan pertama sudah nggak jadi. Apakah kita lanjutkan menjadi sebuah peperangan yang itu tidak kita persiapkan dari awal? Sedangkan orang kafir Quraisy juga sudah ibaratnya sudah lewat tugasnya, karena tugasnya hanya untuk mengawal, mengamankan kafilah dagang tersebut. Ketika kafilah dagang tersebut lewat, sudah. Jadi sebetulnya perang itu tidak perlu terjadi. Tetapi karena kesombongan orang-orang kafir Quraisy, kita tetap lanjut. Nah, kata mereka, kita lanjut ke Madinah. Kita sampai di sana, kita pesta pora, minum minuman keras, makan binatang yang kita sembelih, kemudian kita pesta di sana. Habis itu kita pulang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Nah, kaum muslimin juga seperti itu. Apakah kita akan menghadapi mereka yang jumlahnya 3 kali lipat, persenjataannya lebih lengkap, kekuatannya lebih besar, atau kita pulang saja? Tetapi ada resikonya, yaitu dikatakan sebagai orang yang takut bertemu dengan musuh. Maka setelah berunding, bermusyawarah, maka Nabi SAW memutuskan melanjutkan menghadapi 1000 pasukan. Dan dari pertempuran itu, maka sahabat Abu Bakar mempunyai peran yang sangat utama, karena para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor membuat tempat khusus bagi Nabi SAW. Jadi dibuatkan tenda untuk tempat komando
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang khusus menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, menemaninya di tenda tersebut. Dia yang punya resiko, yang mengambil resiko diserang dari segala penjuru, karena itu adalah tempat istimewa, tempat pengamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking beratnya perang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjis li ma wa'adtani, ya Allah, buktikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Engkau menjanjikan bahwa aku akan mendapat kemenangan. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, datangkanlah apa yang sudah Engkau janjikan berupa kemenangan di sisimu, ya Allah, walaupun kami lemah, walaupun kami sedikit. Allahumma in tahlik hadhil asabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, kalau Engkau binasakan tentara Islam hari ini di perang Badar, tidak akan ada orang yang menyembahmu setelahnya. Kalau pasukan Islam ini sampai hancur, sampai kalah, ya Allah, gak ada orang yang akan menyembahmu kelak. Ini seakan-akan desakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menghibah, sangat mengharap, bahkan berulang kali rida itu pakaian atasan yang disambarkan di pundak Nabi ini terjatuh karena Nabi mengangkat tangannya ke atas seraya berdoa meminta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala nuhu rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, ya Tuhanku, jangan Engkau tinggalkan orang-orang kafir ini ketika diterpa oleh banjir bandang, satupun mereka jangan Engkau biarkan mereka hidup di muka bumi ini. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Kalau Engkau membiarkan mereka tetap hidup, maka mereka akan melahirkan orang-orang yang fajir, yang fasik, yang maksiat, yang kafir, yang ingkar kepadamu, ya Allah. Doa para nabi ini doa-doa orang yang sangat terdesak, yang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan dari langit. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Di surah Al-Anfal ayat 9. Ketika kalian tastaghisu, istighasa, meminta tolong, rabbakum, Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka diijabai, dijawab, dikabulkan doa-doa kalian. Anni mumiddukum, aku akan memberikan bantuan dari langit, bi alfim minal malaika, dengan 1000 malaikat yang turun ke kancah peperangan di perang Badar. Maka golongan yang sedikit itu 300 beberapa belas pasukan bisa mengalahkan 1000 pasukan bersenjata lengkap. Bisa membunuh 70 orang dari orang-orang kafir Quraisy dan menawan, menjadikan tawanan mereka sekitar 70 juga. Dan kematian yang mati syahid dari kaum Islam hanya beberapa saja, menunjukkan kemenangan yang sangat mutlak bagi umat Islam pada saat itu. Peran Abu Bakar As-Siddiq di perang itu sangat penting, sangat vital, sangat genting karena membantu dan menjaga Nabi Muhammad SAW di tendanya. Kemudian di perang Uhud, ketika
gara-gara keteledoran pasukan pemanah yang mengambil ghanimah turun dari atas bukit, meninggalkan pos penjagaannya, maka pos itu kosong. Maka dari kekosongan itu masuklah tentara orang kafir Quraisy ketika itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka berhasil membalikkan kemenangan yang sudah di tangan umat Islam menjadi kekalahan. Bahkan Nabi SAW terluka, baju besinya koyak dan topeng besinya yang melindungi wajahnya sampai pecah dan masuk ke pipinya, giginya patah, berdarah-darah. Maka orang yang menjaga di sekitarnya sudah pada berlarian. Maka hanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Dujana dan Sa'ad bin Mu'ad dan Muhammad bin Maslamah. Ini yang membentengi Nabi. Segelintir orang, tidak mencapai 10. Sahabat-sahabat mulia ini, mereka yang setia mendampingi Nabi di kala susah dan senang, mereka yang rela menjadi tameng hidup bagi Nabi SAW di keadaan yang genting itu. Di perang Uhud, Abu Bakar berada di antara mereka. Ini peran beliau ketika perang Uhud, sampai menjadi pelindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir ini gara-gara ada seorang yang namanya sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Dia salah membunuh 2 orang yang dikiranya itu musuh dari kalangan kafir yang memusuhi umat Islam. Setelah dia bunuh, dia lapor kepada Nabi SAW. Ternyata 2 orang ini dari kabilah yang punya perjanjian damai dengan Nabi SAW. Maka umat Islam yang di Madinah harus membayar diat tebusan bagi 2 orang ini. 1 orang 100 ekor unta, 2 orang 200 ekor unta. Maka sesuai perjanjian di awal ketika Nabi SAW sampai di Madinah, semua penduduk Madinah dari Yahudi dan orang-orang yang belum masuk Islam, kafir juga, yang ikut bersama tinggal di Madinah, mereka bahu-membahu, tolong-menolong, harus saling iuran untuk membayarkan diat itu. Karena tidak sanggup untuk dipikul umat Islam sendirian. Maka Nabi lagi-lagi didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh para sahabat yang lain. Nah, ini ke perkampungan Bani Nadir, Yahudi, meminta iuran untuk membayar diat dari orang-orang Yahudi. Yahudi ini terkenal licik. Maka disambut oleh Yahudi Bani Nadir. Nah, silahkan Anda tunggu ya Rasulullah, tunggu di masuk ke benteng mereka, duduk di teras salah satu rumah dari orang Yahudi tersebut. Maka pemimpin Yahudi ini balik pada pemuka-pemuka mereka, musyawarah untuk memberikan uang atau biaya untuk membayar diat tebusan bagi pembunuhan tersebut. Ternyata Yahudi ini punya niat lain. Kebetulan ini Muhammad datang ke sini, nggak usah kita cari-cari, kesempatan emas. Nah, kita bunuh saja, mumpung dia di sini, di benteng kita, di perkampungan kita. Sebetulnya Yahudi ini sudah diingatkan oleh yang lain dari kalangan mereka sendiri, yang tahu ilmunya, yang paham
tentang Taurat, yang tahu kebenaran Nabi, diingatkan, jangan kamu macam-macam dengan Muhammad ini. Tuhannya pasti tahu apa yang kalian rencanakan. Jadi mereka merencanakan menimpakan batu besar, ada yang mengatakan penggilingan gandum, mau ditimpakan dari atas atap ke bawah ke tempat Nabi Muhammad SAW duduk menanti mereka mengambil uang katanya. Rencana ini sudah mau dilakukan, sudah diingatkan oleh kalangan mereka sendiri Yahudi. Di situ beliau Nabi SAW menunggu bersama para sahabat, mau dilempar dengan batu dari atas atap rumah, dia di bawah. Sudah diingatkan, itu kalau kalian rencanakan, Tuhannya Muhammad pasti tahu. Kalau tahu pasti Muhammad akan diberitahu, dia pasti akan lolos dari pembunuhan. Tapi yang namanya Yahudi itu isengnya nggak ketulungan. Makanya sampai sekarang yang menjadi permasalahan dunia adalah Yahudi. Sekarang beberapa negara Islam sudah membuat perjanjian damai dengan mereka. Ada Bahrain, yang terakhir Maroko. Negara-negara Arab sendiri sudah mulai membuka diplomasi kedutaan Israel Yahudi. Nah, rencana ini sudah diingatkan, tapi tetap ngotot, ngeyel. Gak apa-apa, iseng-iseng aja, kali-kali aja berhasil kalangan Yahudi. Maka rencana ini mau dilakukan. Maka malaikat Jibril memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang Yahudi sudah merencanakan untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanpa basa-basi, tanpa memberitahu para sahabat, langsung pulang. Para sahabat bingung, kenapa ini Nabi pulang? Mereka mengikuti pulang. Begitu sampai di Madinah, Nabi memberitahu rencana jahat dari orang Bani Nadir, kaum Yahudi. Maka kemudian diputuskan Bani Nadir harus diusir pergi. Kalau tidak mereka akan diperangi, dibunuh. Awalnya mereka nggak mau pergi juga, karena bisikan dari orang-orang munafik. Terjadi peperangan, dikepung benteng Bani Nadir. Tapi setelah korma-korma mereka, perkebunan korma mereka ditebangi, mereka takut juga. Orang Yahudi ini takutnya orang materialisme. Kalau dari segi ekonomi dia sudah dihancurkan, dia nggak akan berani. Maka ketika korma, pohon-pohon perkebunan korma mereka ditebangi oleh Nabi SAW ketika peperangan itu, karena menyulitkan gerakan pasukan ketika mengepung benteng Yahudi, mereka sudah takut, kehilangan mata pencaharian, kehilangan logistik mereka. Maka mereka menyerahkan diri. Mereka pergi, diusir dari Madinah ke Khaybar. Khaybar itu antara Madinah dengan Syam. Ini peperangan Bani Nadir. Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi dalam peperangan tersebut, dalam musyawarah tersebut. Kemudian ini yang lebih menonjol, yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah. Awalnya Nabi SAW bermimpi beliau akan melaksanakan umroh, tawaf di depan Ka'bah setelah lama meninggalkan Mekah. Maka beliau mengajak sekitar, ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 500 orang Islam berangkat umroh. Tetapi di tengah jalan orang-orang kafir Quraisy menahan mereka, menghalangi mereka, tidak memperbolehkan Nabi masuk ke Mekah. Jadi umroh Nabi terhalang. Maka berhenti di Hudaybiyah. Gak ada persiapan peperangan dari kaum muslimin. Maka dihadang oleh orang kafir Quraisy. Maka Nabi bermusyawarah dengan Abu Bakar. Apakah kita harus memerangi mereka, orang yang mau menghalangi kita dari menghadap Allah, berkunjung ke Ka'bah, tawaf di Baitullah. Maka Nabi memahami permasalahan dengan seksama, kemudian Nabi memutuskan
membuat perjanjian damai dengan kafir Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian itu ada hal-hal yang seakan-akan merugikan umat Islam. Kalau ada umat Islam yang di Madinah kabur ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah, harus dikembalikan. Ini menurut pandangan zahir, jelas-jelas merugikan. Seakan-akan kita di pihak yang dirugikan, direndahkan. Maka Nabi SAW menandatangani perjanjian tersebut. Bahkan ketika Ali radhiyallahu an yang menjadi penulis perjanjian tersebut menulis dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tidak mau terima. Kami nggak bisa terima ada kata-kata Rasulullah di situ. Karena kalau kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi utusan Allah, maka jelas kami beriman. Maka hapus itu kata-kata tersebut. Ali nggak mau menghapusnya. Karena apa? Pengagungannya, penghormatannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW yang menghapusnya. Kata-kata Rasulullah dihapus. Muhammad bin Abdullah. Nah, para sahabat banyak yang tidak terima dengan perjanjian tersebut. Bahkan salah seorang sahabat senior, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia agak protes kepada Nabi SAW. Maka dia berkata, alasta Nabi Allah haqqan, bukankah engkau ya Rasulullah adalah Nabi yang benar, sejati, yang tidak main-main? Maka Nabi menjawab, qala bala, iya. Kemudian Umar berkata, alasna alal haq wa aduna alal batil, bukankah kita dalam jalan yang benar dan mereka dalam jalan kebatilan? Rasulullah menjawab, bala, benar. Lalu kenapa kita harus mau tunduk dengan persyaratan yang merugikan kita, yang merendahkan kita? Maka Nabi SAW, Umar ini nagih, bukankah engkau ya Rasulullah yang bermimpi bahwasanya kita akan tawaf di hadapan Ka'bah, akan melaksanakan umroh dalam mimpimu itu? Iya, aku sudah menceritakan mimpi itu kepada kalian. Lalu Nabi bertanya, apakah aku menjanjikan bahwa tahun ini kita akan tawafnya? Umar menjawab, tidak ya Rasulullah, pasti kalian akan tawaf, tapi mungkin bukan tahun ini. Maka Nabi SAW menandatangani perjanjian tersebut. Umar ini protes juga kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan pertanyaan yang sama. Maka dijawab dengan jawaban yang sama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar tidak pernah bimbang dengan keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Selalu mendukung, selalu percaya, selalu membela apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Tapi endingnya justru perjanjian ini yang memenangkan umat Islam. Kenapa? Karena orang yang lari dari mereka masuk Islam, lalu melarikan diri ke Madinah, mereka tarik kembali, justru dia yang menjadi penyebar agama Islam di Mekah. Orang yang sudah masuk Islam lalu kembali ke Mekah, tidak diperkenankan balik ke Madinah, mereka juga menjadi penguat umat Islam di sana. Karena masih ada beberapa orang Islam di Mekah yang tidak ikut hijrah karena lemah, karena tertindas, karena dihalangi orang kafir. Endingnya justru perjanjian ini menguntungkan pihak Nabi dan umat Islam. Nah, di sini peran Abu Bakar As-Siddiq yang sangat membela Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di perang Khaybar. Di perang Khaybar ini yaitu tadi pelarian. Kalau kita umpamakan ini ini Madinah, ini Syam, ini Khaybar.
Ini pelarian dari 3 kaum Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang diusir karena mempermainkan seorang muslimah, membuka aurat orang muslimah yang berada di pasar Bani Qainuqa, digoda dan dibuka kerudungnya. Terjadi peperangan, Bani Qainuqa diusir, lari ke Khaybar. Kemudian tadi Bani Nadir diusir, lari ke Khaybar. Yang ketiga, ketika perang Khandaq, yang terakhir Bani Quraidah diusir juga, diperangi, bahkan dibunuh. Sisa-sisanya lari ke Khaybar. Maka Khaybar ini menjadi pos orang-orang Yahudi yang memberontak memusuhi umat Islam. Maka ketika peperangan Khaybar, Nabi memberikan panji-panji Islam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Berperang di sana, bahkan menaklukkan benteng Khaybar. Tapi awalnya ketika panji-panji itu diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, berperang sampai beberapa hari, karena Khaybar itu suatu benteng yang kuat, yang melindungi orang-orang Yahudi. Jadi ketika royahnya panji-panji Islam itu dibawa oleh Abu Bakar, ingin menembus benteng itu, gagal. Besoknya panji-panji Islam diberikan kepada Umar bin Khattab. Menyerbu lagi, mengepung beberapa hari, gagal lagi. Maka terakhir Nabi SAW bersabda, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah." Besok aku akan serahkan panji-panji ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan di tangan orang ini. Maka diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka beliaulah yang memimpin peperangan itu dan menaklukkan Khaybar. Kemudian sampai di Fathu Mekah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini senantiasa mendampingi peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Fathu Mekah ini imbas dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang-orang kafir Quraisy membuat sekutu. Masuk di dalamnya adalah Banu Bakar. Maka yang masuk ke dalam sekutu orang-orang Islam walaupun tidak masuk Islam adalah Bani Khuza'ah. Bani Bakar ini berperang dengan Bani Khuza'ah dan dibantu oleh orang kafir Quraisy. Berarti mereka melanggar perjanjian damai. Maka Nabi di bulan puasa berangkat dengan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka ketika sampai di sana, Nabi berhasil menaklukkan Mekah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan di hari itu maka kesempurnaan keluarga Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islamnya ayah beliau Abu Quhafah, masuk Islam menjadi orang yang beriman di Fathu Makkah. Ini peran Abu Bakar. Bahkan beliau ikut di perang Hunain ketika mengepung Taif, dan semua peperangan yang diikuti oleh Nabi diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di perang Tabuk yang sangat jauh, yang memusuhi atau memerangi orang-orang Romawi, maka Abu Bakar As-Siddiq turut serta dan menjadi barisan utama yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari situ kesimpulannya bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi orang yang selalu mendampingi dan dimintai nasihat, bermusyawarah, dimintai pendapatnya dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama tadi di perang Badar, kemudian tadi di perjanjian Hudaybiyah dan beberapa perang-perang yang lain. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang ketika setelah Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, itu kan di bulan Ramadan. Maka setelah itu Mekah dikuasai umat Islam.
setelahnya adalah bulan Syawal Dzulhijjah. Maka orang-orang sudah menunaikan ibadah haji. Maka di tahun ke-8 umat Islam sudah menunaikan ibadah haji. Tapi pemimpin Amirul Hajjnya, pemimpin ibadah hajinya adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi, penguasa di Mekah, yaitu Attab bin Usaid, yang dia tinggal di Mekah. Dan tahun ke-9 Hijriah ada utusan haji dari Madinah. Berhaji di tahun ke-9 Hijriah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi Amirul Hajj yang memimpin kafilah haji dari Madinah. Dan di tahun itu diumumkan bahwasanya ini tahun terakhir. Jadi walaupun sudah dikuasai oleh umat Islam, berhala-berhala sudah disingkirkan dari Ka'bah, dari lingkungan Mekah saat itu, tahun 8 dan 9 yang ikut ritual haji itu orang-orang musyrik masih ikut, orang-orang kafir masih ikut. Nah, tahun ke-9 ini Rasulullah SAW memberikan wasiat surat kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakannya, bahwa ini tahun terakhir orang-orang musyrik masih boleh ikut ibadah haji. Tahun berikutnya tidak boleh ada orang musyrik di Mekah. Nah, ini dibacakan kepada mereka surat At-Taubah sampai akhir, yang mengharamkan orang-orang musyrik masuk ke tanah suci. Maka tahun 10 Nabi SAW yang memimpin ibadah haji, haji wada, haji perpisahan. Karena di tahun ke-11 Hijriah Nabi SAW wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai melaksanakan haji yang berikutnya. Jadi semasa Nabi SAW masih hidup, pernah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin jamaah haji ke Mekah di tahun ke-9 Hijriah. Nah, kemudian ketika Nabi SAW di hari-hari terakhir beliau SAW, ketika beliau sakit menjelang wafatnya, ada yang mengatakan beliau SAW itu sakit sekitar 13 hari, kurang lebih adalah 2 minggu, 2 pekan. Jadi di sakit yang pertama, di hari pertama sakit beliau di rumah Maimunah, salah satu istri beliau. Maka sejak itu Nabi meminta izin kepada istri-istri beliau, keadaanku sudah berat, aku izin kepada kalian untuk menghabiskan hari-hari akhirku ini di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dinemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi mewasiatkan, memberikan perintah kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami. Karena biasanya yang mengimami adalah Nabi SAW, mengimami jamaah yang sholat di Masjid Nabawi. Nah, ini isyarat, walaupun tidak ada nas secara jelas, secara sharih, secara tegas yang mengatakan bahwa khalifah kelak setelah Nabi SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, tapi dari isyarat-isyarat ini Nabi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami orang Islam ketika beliau sakit. Bahkan ketika beliau hadir saat itu, Abu Bakar yang menjadi imamnya. Maka ini menjadi isyarat orang-orang menyimpulkan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah sepeninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menemani beliau, melayani, mengobati, pergantian istri-istri beliau menjenguk, mengobati Nabi SAW. Justru sudah jadi kayak kebiasaan, ketika beliau menjelang wafatnya justru kelihatan segar, kelihatan cerah. Bahkan beliau bangkit dari rumahnya, dari kamar Aisyah radhiyallahu anha, menengok jamaah yang sholat di Masjid Nabawi. Karena rumah-rumah istri Nabi adalah di belakangnya Masjid Nabawi, hujurat.
Nabi menyingkapkan tabirnya menengok Abu Bakar sedang mengimami. Abu Bakar mengira Nabi sudah sehat, sudah cerah wajahnya, sudah siap untuk memimpin jamaah. Ternyata Nabi memerintahkan Abu Bakar tetap mengimami jamaah umat Islam. Karena melihat Nabi sudah agak segar, tidak seperti biasanya, tidak lemes lagi, Abu Bakar As-Siddiq minta izin kepada Nabi SAW untuk pergi ke rumah istrinya yang agak jauh dari Masjid Nabawi, atau menjenguk istrinya yang jauh tersebut. Maka Abu Bakar ke sana, ke rumah istrinya yang lain. Nah, justru di saat-saat terakhir ini Abu Bakar As-Siddiq tidak mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendampingi adalah putrinya Aisyah Fatimah radhiyallahu anha dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Maka wafatnya beliau. Jadi yang jelas atau riwayat yang agak tegas tanggal kematian beliau Nabi Muhammad SAW adalah 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Maka ketika Nabi SAW wafat, salah satu budak Nabi, Safinah atau yang lain, diperintahkan oleh para sahabat untuk memanggil Abu Bakar As-Siddiq supaya mengurusi pelaksanaan jenazah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar dengan tergesa-gesa pulang lagi ke tempat Nabi dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah meninggal dunia. Orang-orang terguncang, bahkan Umar bin Khattab sampai mengatakan tidak boleh ada yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Barang siapa yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, aku tebas batang lehernya. Dia seakan-akan belum menerima, belum siap ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan ketenangan, dengan kesadarannya, dengan kebijaksanaannya mulai mengurusi jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia memberitahukan berita duka ini kepada khalayak ramai. Kalau Abu Bakar yang berbicara, Umar tidak berani membantahnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq membacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidak lain Nabi Muhammad ini adalah rasul, utusan saja, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu nabi-nabi dan rasul sebelum dia. Afa immata, kalau dia mati, au qutila atau terbunuh di peperangan, in qalabtum ala aqabi, apakah kalian akan berpaling menjadi murtad lagi, menjadi musyrik lagi? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Barang siapa yang berpaling dari agama Islam, maka dia sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin. Kelak Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Bahkan ada ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat terkenal. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka beliau sudah mati. Tapi barang siapa yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tetap hidup, tidak akan pernah mati. Nah, kemudian membacakan ayat tersebut, surat Ali Imran 144. Maka para sahabat seakan-akan baru sadar, oh, ternyata ada ayat ini. Padahal ayat itu sudah lama diturunkan, sudah dibacakan, sudah dijelaskan kepada mereka.
Tapi begitu Abu Bakar membacakannya, seakan-akan mereka baru sadar bahwa di dalam Al-Quran sendiri sudah mengabarkan bahwa semua nabi, semua rasul, semua manusia pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang sibuk mempersiapkan penyelenggaraan jenazah, mau dimandikan, mau dikafani, mau disolatkan, ini belum dilaksanakan. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat, nah ini ada yang mengatakan namanya Safina, salah satu budak dari Nabi SAW. Ada yang mengatakan sahabat yang lain. Dia mengatakan, wahai Umar, tolong kamu segera ke Bani Saqifah. Orang-orang Ansor sudah berkumpul di sana. Jadi ketika Nabi wafat, terjadi kekosongan pemimpin. Maka orang-orang Ansor merasa mereka tuan rumah di negerinya sendiri, di Madinah. Mereka bermusyawarah di Bani Saqifah, tempat majelis mereka, untuk memutuskan siapa yang akan memimpin umat Islam setelah meninggalnya Nabi SAW. Mereka sudah berembuk. Maka orang itu lapor kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menggandeng Abu Bakar dan sahabat yang lain, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 3 ini dari kalangan Muhajirin, yang lainnya dari kalangan Ansor di Bani Saqifah. Maka 3 ini bergegas kepada rumah di Bani Saqifah untuk mengikuti perundingan yang dilaksanakan oleh orang-orang Ansor. Karena ini lebih penting, maka penyelenggaraan jenazah Nabi SAW itu tertunda. Meninggal di hari Senin 12 Rabiul Awal, baru bisa dimakamkan di hari Rabunya. Kenapa? Karena sangat genting saat itu. Kalau sampai terjadi perpecahan gara-gara kekosongan pemimpin umat Islam, maka umat Islam bisa kacau balau, bisa terpecah belah. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini bergegas ke Bani Saqifah, mengikuti perundingan dengan kalangan Ansor. Kalangan Ansor sudah memutuskan, kami berada di wilayah kami sendiri. Kami yang dulu menampung Nabi Muhammad SAW ketika ditindas, dianiaya, dizalimi, bahkan diancam dibunuh di Mekah. Kami yang menampungnya, kami yang menolongnya, kami yang berjuang bersama Nabi, jihad fisabilillah, membela beliau. Maka kami yang berhak menjadi pemimpin di wilayah kami sendiri. Lalu Abu Bakar, ini Umar ini sudah gak sabar, sudah mau mendebat orang ini. Jadi mereka sudah memutuskan Sa'ad bin Ubadah yang akan menjadi pemimpin mereka dari kalangan Ansor. Lalu Umar dicegah oleh Abu Bakar. Kalau Umar yang ngomong nanti lebih berabe lagi, malah terjadi pertengkaran lagi. Abu Bakar dengan tenang menengahi mereka, menjelaskan bahwa bagaimanapun yang lebih utama adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, yang dididik, dibimbing oleh Nabi SAW sejak awal Islam. Bahkan Abu Bakar mengingatkan, di kalangan Arab sudah dikenal sebuah ketentuan, yang bisa memimpin Arab adalah dari Quraisy, orang-orang yang ada di Mekah. Tapi mereka sudah mendebat lagi. Kalau begitu, kamu pilih pemimpin dari kalanganmu, dari kalangan Muhajirin, kami punya pemimpin dari kalangan Ansor. Jadi bakal ada 2 pemimpin, dari Ansor sendiri, dari Muhajirin sendiri. Jadi bakal ada 2 pemimpin umat Islam.
Ini lebih berbahaya lagi. Akan menjadi bibit perpecahan di antara umat Islam. Maka Abu Bakar tampil menengahi. Bahkan dia mau menunjuk dua orang ini, temannya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Umar bin Khattab. Silakan kalian pilih dua orang ini. Dia tidak menonjolkan dirinya, tidak mengajukan dirinya, tapi menggandeng Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Silahkan kalian pimpin antara dua orang ini. Siapapun dari dua orang ini yang kalian pilih, aku siap setuju membaiatnya menjadi pemimpin umat Islam. Tapi Umar buru-buru ngomong, langsung menyeret Abu Bakar di depan majelis, membaiatnya sebagai pemimpin. Maka yang lain mengikuti Umar bin Khattab. Yang dijadikan pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam pertimbangan. Yang ketika Nabi sakit, dia dijadikan imam sholat jamaah umat Islam. Ketika Nabi tidak bisa memimpin ibadah haji, Abu Bakar yang diutus menjadi pemimpin ibadah haji. Dan sebagainya, keutamaan. Dia orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang yang merdeka. Maka ini yang menjadi keputusan. Maka itu di hari Senin, di akhir hari, mungkin di sore atau malam harinya, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat di kalangan Bani Saqifah antara Muhajirin dan Ansor. Maka esok paginya di hari Selasa, baiat secara umum, secara luas dilakukan di Masjid Nabawi. Baru hari Rabu, jenazah Nabi SAW bisa diurusi, bisa dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Ntar kita jeda untuk azan, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, jadi hanya beliau yang diberi gelar Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga gelaran Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin adalah semua pemimpin umat Islam setelah Nabi SAW. Tapi yang Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah itu khalafah yang mengikuti setelahnya, yang menggantikan kedudukannya. Nah, para ulama itu atau para ahli sejarah membuat penilaian atau apakah pemilihan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ini ada dalil nasnya, berdasarkan dalil, atau dia itu pemilihan dari kalangan para sahabat yang masih hidup saat itu. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, bahwa pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah itu berdasarkan dalil, tetapi tidak secara sharih, tidak secara tegas. Dalilnya apa? Ya tadi, Nabi SAW menunjuk beliau menjadi imam ketika beliau masih hidup, ketika Nabi SAW masih hidup, mengisyaratkan bahwasanya kelak yang pantas menggantikan Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga perintah memimpin jamaah haji. Jadi pendapat pertama itu berdasarkan dalil tapi tidak secara sharih, tidak secara tegas. Pendapat kedua, mereka berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi pemimpin umat Islam berdasarkan dalil yang sangat tegas. Kenapa? Karena ketika yang mengimami sholat di Masjid Nabawi selain Abu Bakar As-Siddiq
Nabi nggak terima. Nabi nggak terima. Itu menunjukkan bahwasanya tegas bahwa itu adalah penunjukan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengikuti pendapat ketiga, bahwasanya pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah adalah pilihan, bukan berdasarkan dalil. Kenapa? Kalau berdasarkan dalil, tentu para sahabat tidak akan berdebat di Bani Saqifah, karena sudah ada dalil. Nggak ada para sahabat yang berani membantah dalil yang ada. Begitu juga pendapat-pendapat sahabat yang menunjukkan bahwasanya pemilihan Abu Bakar As-Siddiq adalah berdasarkan pilihan dari para sahabat yang masih hidup, berdasarkan musyawarah mufakat, baiat. Jadi Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, Nabi SAW tidak pernah menunjuk siapa penggantinya secara tegas, tapi ada yang berpendapat secara isyarat. Maka pemilihan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah adalah dengan musyawarah mufakat. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq ini menjelang meninggal dunia, dia berwasiat. Peralihan kekuasaan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada pemimpin berikutnya berdasarkan wasiat, penunjukan secara langsung. Beliau radhiyallahu an berwasiat, kelak sepeninggalku yang memimpin umat Islam adalah Umar bin Khattab. Jadi penunjukan Umar bin Khattab itu ditunjuk secara langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat mengikuti. Dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan itu penentuannya bukan secara wasiat, bukan penunjukan, tetapi Umar bin Khattab menunjuk tim formatur. Ada 6 sahabat dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nah, ini masih hidup. Umar bin Khattab menunjuk 6 orang itu yang harus bermusyawarah menunjuk salah satu dari mereka sebagai khalifah selanjutnya. Maka dipilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak menunjuk pengganti setelahnya, karena beliau wafat terbunuh, tidak karena sakit. Sebagaimana siapa? Umar bin Khattab. Tapi sudah berwasiat Umar dengan menunjuk tim formatur. Utsman bin Affan tidak. Maka penunjukan Ali bin Abi Thalib itu berdasarkan suara mayoritas, dibaiat mayoritas para sahabat. Ada sebagian sahabat yang belum berbaiat karena mereka masih menunggu keputusan untuk menyelidiki siapa pembunuh Utsman bin Affan. Selama belum diketahui, ditangkap pembunuhnya yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman bin Affan, mereka belum mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi walaupun mayoritas sahabat baiat, maka menunjukkan Ali radhiyallahu an secara suara mayoritas, aklamasi. Nah, inilah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin pekan depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memimpin umat Islam menjadi khalifah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepemimpinannya? Ini kepemimpinannya jangka waktunya sangat pendek, hanya 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit. Umar bin Khattab 10 tahun. Paling panjang Utsman bin Affan 16 tahun. Berarti berapa? 2 tambah 10 tambah 16 atau 14 tahun di situ. 26. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
ajmain. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peran Abu Bakar As-Siddiq ini dalam memimpin umat Islam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perannya memerangi orang-orang yang murtad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu sebagian besar penduduk di luar Mekah dan Madinah itu balik lagi murtad. Ada yang tidak murtad tapi tidak mau membayar zakat. Maka PR besarnya Abu Bakar As-Siddiq itu membenahi umat Islam di dalam, memerangi orang-orang yang murtad ini. Kemudian bagaimana peran Abu Bakar bersama Umar bin Khattab dalam menyatukan mushaf. Nah, nanti di zaman Abu Bakar ini terjadilah menyatukan, menyeragamkan mushaf, mengumpulkan lembaran mushaf dan dibukukan menjadi satu kitab Al-Quran. Ini yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Hal min soal, apakah ada pertanyaan atau kita cukupkan? Nah, silahkan. Enggak ada? Enggak ada, lanjut. Kita sholat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.